ketentraman karena di sini ada kelembutan bincang bahagia. Assalamualaikum Pak Banji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, kalau sudah melihat beliau, siapa yang tidak kenal dengan Pak Banji ya. Ini sedang sekarang sudah dibahas oleh teman-teman guru ya, yang juga berbahagia menantikan panggilan PPG. Nah, kenapa kami menghadirkan Pak Banji? Karena banyak pertanyaan tentang PPG sekarang 2022. Nah, sebelum saya bertanya-tanya tentang PPG, di sini saya bacakan dulu siapa sih sebenarnya Pak Banji ini ya. Pak Banji, Dr. Subanji MSI, tapi lebih akrabnya dipanggil Pak Banji begitu ya Pak. Pak Banji ini pengalamannya banyak sekali ya. Di sini jabatan fungsionalnya di UM Lektor Kepala, betul nggih? Kemudian aktif sebagai asesor di Ban PT dari 2008 hingga sekarang. Alamat rumah tidak saya terakan ya Pak, nanti terlalu banyak orang yang berkunjung ke sini. Riwayat pendidikan dari SD macam-macam di sini, di Kediri, tepatnya SD-nya di Kediri, SMP-nya di Kediri, SMA-nya di Kediri, D3 diplomanya di IKIP Malang ya. S1-nya di IKIP Malang, S2-nya di ITB, S3-nya di UNESA. Luar biasa kemana-mananya, nggih. Kemudian ini pengalaman di bidang pendidikan dan pengajaran, mengajar S1 pendidikan matematika dari 2015 hingga 2020, mengajar S2 pendidikan matematika 2005 sampai sekarang ya, ya? Bukan sampai 2020 ya. Kemudian mengajar di S3 pendidikan matematika dari 2015 hingga sekarang, penguji tamu disertasi pendidikan matematika di UNESA, pembimbing tesis dan pembimbing disertasi di S3 pendidikan matematika UM. Kalau saya mau membacakan pengalaman penelitian sudah tidak cukup ini waktunya ya. Begitu banyak pengalaman penelitian, yang jelas beliau kami hadirkan di sini sebagai wakil ketua panitia nasional UKM PPG begitu Pak Banji. Terima kasih atas kesediaannya hadir di Bincang Bahagia ini. Mungkin bisa dijelaskan sekilas perbedaan PPG dari dulu murni tatap muka gitu kan. Kemudian tahun 2019 atau tahun berapa itu ada daring dan ada tatap muka. Kemudian 2020 mungkin ya full daring. Nah, sekarang gimana? Kalau dulu seleksinya ada pretest dulu, sekarang ternyata pemberkasan atau nunggu undangan dulu dan lain sebagainya. Monggo bisa dijelaskan sekilas tentang perbedaannya. Terima kasih Bu. Jadi saya ikut menangani dalam uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru itu mulai tahun 2017. 2017 sampai 19, bahkan sampai awal 2020 itu masih luring. Jadi penyelenggaraannya ya di kampus, ujiannya juga di kampus. Ketika 2020 dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19 yang memaksa kita harus menyelenggarakan ujian yang tidak menimbulkan kerumunan, kemudian tidak membahayakan kesehatan. Makanya 2020 itu ujiannya diubah menjadi ujian berbasis domisili. 2021 juga, 2021 kemarin juga domisili. Nah, untuk yang 2021 kemarin kita menguji untuk, karena kita ini menangani tidak hanya Kemendikbud tapi juga Kemenak. Sehingga totalnya itu sekitar 100 ribu mahasiswa kemarin yang kita uji, 100 lebih sedikit lah. 2021 kemarin. Dan itu semuanya dilaksanakan secara domisili untuk 2021. Full PPG-nya juga di tempatnya sekolahnya masing-masing. Kemudian PPL-nya juga di sekolah masing-masing. Ujiannya berbasis domisili. Mahasiswa ketika ujian itu disiapkan Zoom untuk mengawasi mereka. Jadi kita menyediakan satu orang pengawas itu mengawasi 15 orang. Itu untuk yang di tahun 2021 kemarin benar-benar full berbasis domisili. Kalau 2020 dulu masih belum full, 2021 benar-benar full berbasis domisili. Nah, pengalaman yang kemarin itu nampaknya sangat memudahkan
bagi mahasiswa juga mudah, bagi kita juga lebih mudah dalam kondisi pandemi ini. Dan nampaknya ujian berbasis domisili itu nanti ke depan menjadi tren kayaknya begitu. Nah, sehingga dalam satu satuan waktu kita bisa menguji banyak sekali mahasiswa. Itu kalau berbasis domisili, peserta harus menyiapkan sendiri perlengkapan yang digunakan untuk ujian itu, terus kemudian harus menyiapkan jaringannya supaya tidak trouble, karena Indonesia ini sangat luas dan beda-beda kondisi daerah. Maka ada daerah yang mungkin sinyalnya itu mudah, ada yang sinyalnya itu mungkin sulit. Makanya kita beri kesempatan bagi yang di rumahnya itu mengalami kesulitan sinyal, bisa mencari tempat yang sinyalnya lebih lancar. Makanya kemarin ada guru yang ujiannya itu di atas bukit dekatnya, itu ada. Ada yang ujiannya pokoknya bermacam-macam. Jadi itu karena mencari jaringan. Ya, mencari jaringan. Karena kalau dihitung itu bagi mereka lebih murah itu ketimbang harus datang ke TUK. Nah, kalau datang ke kampus, datang ke tempat ujian, kan dia jangkauannya jauh. Ketika jauh itu biayanya kan besar. Dengan ini menyiapkan jaringan itu sudah kita perhitungkan tidak akan besar biayanya. Untuk 2022 ini itu nanti kita akan melakukan seleksi kepada 600.000 guru. 600.000 guru yang naungan Kemendikbud saja itu Kemendikbud saja ya. Jadi kriterianya, klasifikasinya begini, ada guru yang pengangkatannya 2015 ke bawah, jadi 2014, 13 yang SK-nya itu nanti dia harus menempuh 12 SKS. 12 SKS itu dilakukan hari efektifnya 58 hari. 58 hari, tetapi itu efektif, yang benar efektif. Sehingga kalau kita laksanakan itu sekitar 3 bulan. 12 SKS itu 3 bulan. Itu kalau yang SK-nya 2015 ke atas ya, mungkin ya. 2014 ke bawah, ke atas itu ya. Pokoknya 2015, 14 yang mundur, pokoknya yang mundur. Kemudian yang 2016 sampai 19 itu nanti harus menempuh 18 SKS, sebenarnya begitu. 18 SKS, dan 18 SKS itu kan separuhnya dari Prajab kan itu. Kalau Prajab itu kewajibannya 36 SKS full ditempuh di kampus. Kalau ini 18 SKS, karena kan menghargai masa kerja itu di RPL kan. Jadi di RPL kan dinilai sebagai RPL sehingga bisa memenuhi, akhirnya harus menempuh 18. Yang 18 RPL. Nah, yang 18 itu karena separuhnya dari 36 jabatan separuhnya ini, makanya penempuhnya PPG nanti selama 1 semester. Itu yang pengangkatannya 2016, 17, 18, 19 ya. Nanti kalau yang 2020-21 itu perencanaannya itu katanya mau dibuat gede kayak prajabatan, jadi setahun ya. Tapi ini yang kita plot yang sekarang ini sampai 2019, 2016 sampai 17, 18, 19 itu nempuhnya 18 SKS ya. Sehingga nanti teman-teman guru yang mau ikut prajabatan tahun ini itu akan, kan kemarin sudah memproses memasukkan dokumennya kan, nanti itu akan ikut seleksi, kira-kira rencananya kemarin itu ya sampai pertengahan Maret, akhir Maret begitu pokoknya. Ini masih kita siapkan. Nanti kalau sudah siap-siap saja untuk mengikuti itu, karena nanti waktunya seleksi itu 2 jam kayaknya begitu. 2 jam, nanti sehari dibuat 3 sesi, 1 sesi 2 jam, sehingga semua guru yang mau mempersiapkan diri untuk PPG harus ikut seleksi itu. Seleksinya berbasis domisili. Jadi di rumahnya masing-masing, di sekolahnya masing-masing, tesnya di rumahnya masing-masing. Jadi itu tidak boleh satu ruangan itu lebih dari 1 orang,
satu orang. Iya. Nah, sehingga nanti kalau ujian ya silakan, mau di rumahnya sendiri silakan, mau di sekolah pinjem kelas ya silakan, yang penting satu ruangan satu orang. Gitu. Itu nanti untuk tahun 2022 gitu ya. Itu, Bu. Ya, perlu catatan saya ulangi sekali lagi. Jadi ada tiga jenis ya tadi ya. Yang 2015, 2014 ke atas atau ke bawah itu pokoknya yang itu 12 SKS kira-kira 3 bulan. Kalau yang 2016 sampai 2019 itu 18 SKS itu 1 semester. Yang paling muda 2021 masih dirancang ya. Mungkin itu akan prajabatan seperti prajabatan Pak ya. 1 tahun kurang lebih begitu. Ini perlu dicatat untuk teman-teman guru yang sekarang sedang melaksanakan atau ingin atau hendak melaksanakan PPG begitu ya Pak ya. Nah, itu tentang itu sampai hari ini deh ya, sampai hari ini seperti itu yang dirancang. Nanti kalau ada perubahan-perubahan ya kita nggak tahu lagi, kan dinamis kita dinamis dan situasi dinamis ya, dievaluasi terus lah pokoknya sampai kemarin itu rapat terakhir masih itu yang dirancang. Mudah-mudahan ya sesuai dengan skenario itu. Kalaupun ada perubahan-perubahan saya pikir tidak jauh dari itu ya. Kalau tentang perbedaan ini Pak, kalau dulu di zaman yang 2019 sampai yang 2020 ya, yang sudah PPG itu kan pretest dulu ya Pak ya, pretest dulu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sekarang pemberkasan dulu atau nunggu sudah terundang dulu di SIMPIKB gitu kan, belum pretest. Nah, itu kenapa apa yang menjadi dasar perbedaan itu? Kan begini, kita ini kan punya guru yang masih banyak sekali yang belum PPG, makanya diidentifikasi akhirnya muncul yang banyak itu. Nah, kita harus segera memetakan, harus segera menyelesaikan kan yang belum PPG, karena undang-undangnya kan guru itu harus punya SIM-nya apa ya, PPG itu sertifikat pendidik. Nah, karena masih banyak seperti itu, nah kita harus menanganinya, berpikirnya lebih generik, lebih menuntaskan semua maunya begitu, sehingga tahun ini ya kita tes saja semua. Nanti kalau kita punya kuota-kuota yang bisa lebih besar lagi ya kita tingkatkan, maunya begitu itu sebenarnya. Kalau dulu kan ya ada pretest, kemudian nanti di ada masa tunggunya juga. Nanti juga ada yang masa tunggu yang dipanggil 2022 belum tentu semua kan, mesti ada yang harus menunggu dan seterusnya itu. Yang penting lolos dulu. Lolos nanti ya itu punya harapan untuk segera dipanggil gitu ya. Walaupun tidak tahun ini ya tahun depan mungkin begitu, punya peluang besar untuk dipanggil, yang penting lolos dulu. Jadi kita harus kenapa Pak ada semacam tes yang seperti ini, supaya tahu bahwa kita ini kesiapannya para guru yang ikut PPG kayak apa, tahu potretnya kayak apa, nanti setelah diproses hasilnya kayak apa. Kan kita punya tuntutan lulus itu kan harus memenuhi standar. Standar yang kita tetapkan, karena standar itu kan bisa dipenuhi kalau inputnya juga tidak terlalu jauh dari itu. Kalau terlalu jauh ya kita kan sulit untuk memenuhi sampai standar itu. Mungkin sambil dipersiapkan nanti ya, karena UP-nya juga bukan sesuatu yang gampang juga kan. Makanya itu harus standarnya kan itu. Tesnya ya standarnya, tesnya tes standar ya mirip-mirip UP gitu. Itu. Ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman Pak yang calon peserta PPG. Jadi ini kemarin kan sempat melihat gitu undangan SIMPIKB, jadi batasnya itu adalah honor daerah ya, honorer daerah gitu ya. Nah, ini yang tertulis honorer sekolah itu bagaimana? Atau mungkin pemenangnya siapa yang menjawab? Kalau itu saya tidak bisa menjawab. Gitu ya. Saya bisa menjawab saya itu, karena yang kita tangani itu hanya yang uji kompetensinya. Kalau kebijakan-kebijakan terkait dengan rekrutmennya, masukannya SIMPIKB kayak apa, honorernya apa daerah, atau yang kemarin P3K ya. Misalnya gitu saya tidak tahu apa. Jadi ini lebih pada teknis yang UKM PPG-nya tadi ya. KBPG. Kalau saya kan fokusnya ke KBPG. Benar-benar uji penjaga gawang terakhir, ujian supaya standarnya terpenuhi sesuai yang diharapkan, itu penjaga gawang terakhir. Namanya penjaga gawang itu ya
Ya memang ya berat, menjaga gawang juga berat. Kenapa harus menjaga standar ini? Iya betul. Nah, ini sementara orang yang ujiannya kan pengennya lulus. Nah, gimana strateginya supaya lulus? Ya belajar. Benar. Kata kuncinya ya belajar, harus belajar, dan belajar. Itu sebenarnya guru itu seperti itu. Guru itu tuntutannya kita harus sadar loh bahwa kita mendidik anak saat ini bukan untuk menghadapi tantangan saat ini. Tapi anak yang kita didik saat ini nanti dia akan mengambil peran 10 sampai 20 tahun ke depan. Itulah realitas kehidupan yang dihadapi anak. Nah, kita kan juga punya prediksi 10 sampai 20 tahun ke depan kira-kira kayak apa tantangan dunia ini kan begitu berat. Nah, karena itu gurunya harus nantiasa belajar. Nah, sehingga nanti kalau belajar selalu bisa menyesuaikan. Perkembangan kayak apapun dia bisa menyesuaikan. Oh ini kondisinya kayak gini, kita kan tidak pernah bayangkan tuh dulu itu kalau zamannya seperti itu tidak pernah bayangkan. Bayangkan HP kayak begitu, lu tidak pernah punya bayangan sama sekali seperti itu. Ya, berbagai fasilitas yang dulu banyak sekali yang sifatnya manual sekarang semuanya serba otomatis kayak gitu. HP kita itu mewakili apa saja sekarang, mulai untuk radio bisa, untuk TV bisa, untuk foto bisa, untuk telepon bisa, untuk ngukur detak jantung juga bisa. Jadi semuanya terwakili di alat yang namanya HP. Bayangkan, ini kan tidak pernah kita bayangkan 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu kan masih tidak ada pemikiran seperti itu. Nah inilah harapannya. Kenapa kok kita penjaga gawang yang inginnya itu standarnya benar-benar standar yang memenuhi supaya nanti ke depan guru bisa menyesuaikan terus perkembangan ini. Ya, menyesuaikan dalam arti ya kalau dunia berubah dia harus mau berubah, mau belajar lagi, berubah dan menjadi inspirator bagi muridnya. Muridnya terinspirasi, saya harus gini berarti ke depan itu lihat guru saya yang begitu mau belajar terus. Nah, itu yang diharapkan itu sebenarnya. Itu yang core-nya itu. Muridnya belajar aja gurunya enggak belajar gitu kan. Itu ya. Apalagi belajar teknologi kan begitu cepat itu itulah tuntutan, memang harus ikuti ke sana. Itu maunya yang PPG, lulusan PPG yang punya sertifikat pendidik itu bisa mengikuti ke sana. Itu yang sangat kita harapkan. Kita akan gagal kalau tidak bisa membuat guru ini terus belajar. Makanya kalau UP sulit, dipandang sulit, itu sebenarnya bukan karena sulit, karena menuntut supaya guru itu mau belajar itu sebenarnya. Itu intinya. Juga menyamaratakan guru di daerah ini dengan guru-guru di daerah yang lain mungkin juga standar minimalnya lah. Jadi kita menetapkan standar minimalnya sekian. Ya mungkin di tempat tertentu ya bisa lebih jangkauan itu, tapi tempat yang lain paling tidak minimal segini. Kenapa minimal segini nih? Ya tadi itu karena tuntutan perkembangan yang begitu cepat itu. Dengan minimal ini kita memprediksi bahwa nanti guru ini bisa punya kemampuan adaptif yang tinggi. Ketika ada perubahan dia mengikuti terus itu. Itu sebenarnya itu minimalnya. Karena minimalnya itu dan tantangan 10-20 tahun ke depan itu kan tidak hanya di daerah perkotaan atau daerah yang maju, itu dimanapun kan tertantang untuk itu. Sehingga standar minimalnya memang harus ada. Itulah sebenarnya kita inginkan, kita harapkan ke sana. Iya, kalau teknologi juga kan merubah pola belajar anak-anak juga gitu kan. Anak dulu dimarahi gitu langsung gitu kan. Anak sekarang dimarahi bisa balik. Protes juga ya. Protes, bahkan anak sekarang ini sekarang kalau kita sadar bahwa belajar itu kalau sifatnya hanya pengetahuan, nggak usah guru, nggak perlu guru kalau hanya pengetahuan. Di Google ada semua, silakan cari. Diberi soal apapun cari di Google ada semua jawabannya. Itu kalau basisnya pengetahuan. Tapi kalau basisnya pada penalaran, berpikir, bernalar, higher order thinking skill, itu udah bisa. Google udah bisa untuk menjawab. Tapi kalau itu bisanya diolah di mana? Di sekolah. Dilatihkan di sekolah itu yang bisa untuk memfasilitasi, bisa mikir, bisa bernalar, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya membutuhkan keterampilan berpikir dengan tinggi gitu ya. Itu semuanya di sekolah.
yang bisa diandalkan itu. Karena itu kalau saya punya satu prinsip, seorang guru itu sudah ngajar belum itu satu yang bisa dilihat, apa sudah ngajak muridnya mikir belum. Ketika sudah ngajak muridnya mikir, nah itulah sebenarnya sudah ngajar. Karena ada satu riset yang bagus, ini sering saya sampaikan ini. Jadi ada dua kelompok tikus ditaruh di dua kandang berbeda. Tikus di kandang satu serba dimanjakan, makanan serba disediakan, tidak pernah dia kesulitan untuk makan itu. Tikus di kandang kedua ini makanannya digantung. Jadi dia kalau pengen makan ya harus melompat dulu, gigit dapat sedikit jatuh, melompat lagi dapat sedikit jatuh. Eksperimen dilakukan dalam 2 bulan. Ternyata apa? Tikus yang diberi tantangan ini perkembangan sel dendritnya, sel dendrit kan penopang kecerdasan, itu 200 kali lipat dibanding tikus yang dimanjakan tadi itu. Artinya apa? Kalau kita ingin mencerdaskan anak didik kita, ya harus mengajak mereka mikir. Tugasnya guru itu memfasilitasi gimana muridnya supaya mikir, itu sebenarnya kata kunci itu. Nah ini yang penting nampaknya untuk dibangun itu sebenarnya di pendidikan, bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu hanya jembatan awal saja untuk tahu saja, tapi berikutnya adalah mikir. Itu yang sangat-sangat penting. Makanya orientasinya soal UP pun juga hot. Kenapa? Supaya mikir itu berarti nanti sesuai dengan kaidah pendidikan. Nah itu nanti di UKM PPG diajarkan untuk bagaimana membuat guru itu membuat anaknya berpikir. Iya, gitu kalau kan, di PPG itu, kalau di PPG. Kalau UKM PPG kan ujiannya, makanya ujiannya pun juga disediakan yang hot tadi itu. Mikir gitu ya. Kalau ini Pak PG passing grade, ada enggak passing grade untuk pretestnya ini? Mungkin sudah. Kalau passing grade-nya itu nanti ya kita enggak boleh menyampaikan. Oh gitu. Iya. Tapi ada kan passing grade-nya? Passing grade-nya ada. Gitu. Kita enggak bisa menyampaikan itu, tapi kalau yang keluar itu ya standarnya 70. Nah, kalau ujian akhirnya itu baru dikatakan lulus ya. Jadi itu standar. Kenapa sekian itu mengikuti aturan perundangan. Kalau afirmasi juga gitu. Afirmasi ada enggak pakai afirmasi ya? Pokoknya disuruh belajar itu afirmasinya. Suruh belajar itu aja. Intinya itu ya pokoknya gimana supaya mau belajar itu ya. Kita kan manusia. Tadi yang saya sebut bahwa pengen cerdas, mikir oleh pengen cerdas. Nah, gitu toh. Sehingga kita kan tahu bahwa di ajaran agama kita pun kan juga mengajarkan mulainya kan dulu disuruh pikir kan. Jadi Allah menunjukkan mikir tambah cerdas. Makanya sebenarnya kalau kita lihat berbagai kasus tokoh-tokoh yang bagus itu kan ditantang oleh situasi kan itu. Ketika ditantang maka muncullah pemikiran-pemikiran yang bagus, yang itu menyebabkan dia bisa adaptif, bisa tangguh untuk menghadapi kehidupan, tangguh, tidak mudah lelah, tidak mudah putus asa, tapi dia akan senantiasa belajar. Nah, itu sebenarnya yang sangat-sangat kita impikan. Nanti menularnya dari guru ini ke siswa. Kalau guru sudah mau belajar, siswanya juga begitu. Nah, Indonesia akan maju. Amin gitu. Itu yang kita inginkan. Nah, ini juga ada ini pertanyaan Pak, tapi gimana ya? Kira-kira apakah mau menang Pak Banji menjawab ya ini? Didasarkan atas apa penempatan PPG kampusnya itu? Oh, kalau itu ada kuotanya kan, pemerintah menetapkan kuota. Jadi itu tidak ada kita kan punya kampus itu banyak sekali yang menggunakan PPG, dan itu tidak mungkin kita akan menetapkan harus di kampus ini saja, tidak mungkin, karena tidak akan cukup. Bayangkan 100.000 itu kan ya bukan sedikit. Nah, itu berbagai prodi. Karena itu kita dari GTK itu ya membuat pemetaan, dipetakan, terus kemudian nanti ada beberapa variabel itu yang paling banyak prodi ini di sana, maka carikan yang lebih dekat. Tapi sekarang kan tidak ada pengaruhnya, dekat jauh tidak ada pengaruhnya, semuanya daring, tidak ada. Makanya sekarang lebih fleksibel. Kalau dulu pengaturannya
Ya pertama, variabel pertama ya dekatkan, Iya. ya. Yang kedua kalau itu sudah kan tidak mesti terpenuhi kan Iya, itu, iya. karena ada variabel lain, misalnya ketersediaan prodinya di kampus Iya. ya, dalam PPG dan seterusnya, bermacam-macam. Akhirnya ditemukan seperti itu formulanya. Itu formula yang paling dianggap paling bagus ya, memungkinkan, paling memungkinkan itu untuk melakukan, walaupun harus ada dari jauh, harus datang ke situ. Kenapa ya? Karena itu sudah paling efisien lah, paling efisien. Ya, dulu begitu. Kalau sekarang lebih mudah, tidak terlalu melihat yang itu, yang jauh pun tidak masalah karena semuanya lewat daring. Ya. Jadi penempatan pun bukan sesuatu yang bukan hal yang langsung gitu. Dan perlu pertimbangan sebenarnya, banyak variabel ya. Tapi daring lebih mudah lah, dimanapun bisa ditempatkan bisa. gitu ya. Sudah ada jaringan gitu aja lah, ada jaringan gitu ya. Kalau ini Pak, tentang sistem pembelajaran PPG, apakah sama dengan 2021 atau bagaimana, atau ada perbedaan? Itu masih mau dikembangkan, tapi kayaknya tidak jauh berbeda. Kalau dalam jabatan ya mesti ada pendalaman materi, mesti ada merancang perangkat pembelajaran, mesti ada itu, ada kompre ya, ada komprenya, terus kemudian ada PPL-nya, mungkin PPL-nya yang siklusnya ditambah ya, jadi begitu. Anda tahu ini masih dibahas sekarang, masih belum final, ya belum tahu, belum persisnya kayak apa, belum dikeluarkan ya, hanya gambarannya seperti itu. Tapi tentang siklusnya mungkin sama ya, tentang siklusnya ya, kalau materinya, kontennya ya tadi tetap ada, pendalaman materi ada, terus kemudian pengembangan perangkat, tinggal pengaturan aja nanti. Pendalaman materi itu yang dituntut mahasiswanya banyak untuk belajar sendiri, kemudian tinggal mendiskusikan dengan dosen misalnya begitu lah. Itu strategi itu yang akan diperbaiki. PPL-nya itu juga rencananya ada, kalau kemarin kan 2 siklus ya, salah ya, PPL menjadi 3 gitu aja, 3 siklus gitu aja. Tapi ya PPL di sekolahan sendiri kan tidak masalah, itu tidak terlalu berpengaruh itu. Meskipun itu yang tadi 12 SKS, 18